إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معاشر المسلمين جماعة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام إذا كنت كإذابك يوم الجمعة والإمام يخطب عن فقد لرون أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله تعالى لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم كمل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويعشرهم على أمور الدين. ربط لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام ووصانا بشريعة سيدنا محمد خير الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنعم المنان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بخير الأديان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سادة الأعيان. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan salat Jumat ini, terlebih dahulu saya mengajak diri saya pribadi khususnya dan kita semua pada umumnya, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan sikap dan perilaku yang terpuji sebagaimana yang dicontohkan oleh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patut kita bersyukur kepada Allah karena lagi-lagi telah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki pribadi kita dan menambah bekal menuju akhirat yang kekal abadi. Salah satu cara mensyukurinya tentunya melewati kebaktian kita kepada kedua orang tua. Sebab Allah menciptakan kita untuk merasakan kehidupan di dunia ini melewati kedua orang tua kita. Tanpa mereka sangat mustahil kita bisa hidup di dunia ini dan bisa seperti sekarang ini. Oleh karena itu, khutbah yang disampaikan pada Jumat ini berjudul Renungan tentang Kedua Orang Tua. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita harus menyadari bahwa kita bisa menikmati kehidupan di dunia ini dan kita bisa seperti sekarang ini tentunya berkat dua pahlawan kehidupan. Mereka adalah kedua orang tua kita. Mereka lah orang yang selalu berdoa dan berharap agar kita selalu memperoleh kebaikan dalam hidup ini, agar menjadi manusia yang berkepribadian baik dan bermanfaat bagi orang lain. Mereka lah orang yang pertama mengajarkan kita berbicara, membaca, berhitung, mengenalkan kita tentang hal-hal agama dan selalu memberikan yang terbaik untuk kita, mengajarkan kita cara bekerja, mempertahankan hidup terampil, mandiri, bermasyarakat dan melindungi kita dari berbagai macam hal-hal yang bisa menyakiti kita. Mari kita renungi bagaimana mereka mengurusi dan membesarkan kita dengan penuh cinta dan kasih sayang. Begitu banyak pengorbanan yang telah dilakukan mereka demi kita. Sekarang kita sudah dewasa, menikah dan punya anak. Mereka pun sudah tua, bahkan ada yang sudah meninggal dunia. Meskipun dulu sampai sekarang kita berbuat salah dan menyakiti hati mereka, namun cinta dan kasih sayang mereka terhadap kita tidak akan pernah sirna sampai akhir hayat mereka. Mari kita ingat salah satu firman Allah di dalam Al-Quran, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayk wa ilayyal masyir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya
Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Surah Luqman ayat 14. Mari kita pahami bersama, apabila di saat mereka masih hidup, mereka melakukan kesalahan, itu adalah bagian dari kehilapan mereka. Bersamaan dengan usia mereka yang sudah menua, kalau memang menurut kita mereka melakukan kesalahan terhadap kita, mari kita berusaha untuk bersabar dan mengalah. Lalu bagaimana dengan kita? Kita tidak pernah tahu di saat kita masih kecil, begitu banyak kesalahan yang telah kita lakukan pada mereka, banyak merepotkan mereka, banyak bertanya pada mereka, dan lain sebagainya. Namun, mereka tetap bersabar dan selalu berusaha memahami atas itu semua. Demi membesarkan sebuah hati, yaitu kita. Mari kita renungi bersama, apakah dengan usia kita saat ini, kita bersikap kasar kepada mereka hanya kerana menurut nafsu jahat dan amarah kita. Jangan sampai amarah kita terhadap orang tua menghalangi kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha memperbaiki diri kita untuk menjadi anak yang lebih bersabar atas mereka, meminta maaf kepada mereka dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Tanpa mereka bukanlah apa-apa di dunia ini. Hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia. Pernah kita sebagai anak memahami keadaan mereka sekarang, sebagaimana mereka memahami sikap dan tingkah laku kita dari kecil sampai sekarang? Jawablah di hati kita masing-masing. Kita tidak pernah menyadari perbuatan kita yang mungkin pernah membuat hati mereka terhiris, bahkan membuat mereka menangis. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ridho Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, dan murkaku, katanya Allah, bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Ayah dan ibu kita adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi atas perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Mereka adalah pahlawan dalam kehidupan kita. Cucu dan keringat yang keluar, perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah pagi, siang, malam. Kadang tak pulang, ternyata semua itu dilakukan untuk kita. Lalu bagaimana dengan ibu kita? Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit yang begitu kuat. Apalagi saat kita dikandungnya 9 bulan, kita berada di dalam perutnya, saat-saat yang menegangkan. Saat kita dilahirkan itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana kita keluar dengan selamat menatap dunia ini. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Pada suatu hari datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW untuk mengadukan ayahnya yang menghabiskan uang miliknya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepadanya. Rasulullah SAW memanggil ayah orang itu ke hadapan beliau. Ketika lelaki jompo itu datang dengan tertatih-tatih bersandarkan pada tongkatnya, Rasulullah SAW bertanya, betulkah kamu telah mengambil uang anakmu tanpa seizinnya? Orang tua itu menjawab, wahai Nabi Allah. Lelaki itu pun menangis. Ketika aku kuat dan anakku lemah, ketika aku kaya dan anakku miskin, aku tidak membelanjakan uangku kecuali untuk memberi makan dia. Bahkan terkadang aku membiarkan diriku kelaparan asalkan dia makan. Sekarang aku telah tua dan lemah, sementara anakku tumbuh kuat, dan aku telah jatuh miskin, sementara anakku menjadi kaya. Dia mulai menyembunyikan uangnya dariku. Dahulu aku menyediakan makanan untuknya, tapi sekarang dia menyiapkan makanan untuk dirinya. Aku tidak pernah seperti dia memperlakukan aku. Jika saja aku masih kuat seperti dulu, wahai Rasulullah, aku masih akan merelakan uangku untuk dia. Ketika mendengar hal ini, air mata Rasulullah SAW jatuh berlinang seperti untaian mutiara menimpa janggutnya yang suci. Kemudian Nabi menjawab,
Baiklah, demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habiskan seluruh uang anakmu sekehendak hatimu. Uang itu milikmu. Anta wa maluka li'abika. Engkau dan seluruh hartamu adalah kepunyaan kedua orang tuamu. Al-Hadis. Hadirin jemaah yang berbahagia, masih punya kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, yaitu doa anak yang soleh dan bersedekah atas nama orang tua kita di mana saja berada. Sedekah beberapa pun dan apapun dan dimanapun. Saat kita bersedekah, walaupun sebungkus nasi untuk orang miskin, walaupun sentuhan sederhana untuk anak yatim, atau sedekah saat solat Jumat di kotak amal di masjid, jangan lupa saat menggerakkan sedekah itu, ya Allah, aku mohon pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku, untuk ibuku, untuk bapakku, karena di situ luar biasa manfaatnya bagi mereka, karena ada tugas malaikat. Begitu kita sudah bersedekah atas nama mereka, akan sampai cahaya yang begitu indah dan luar biasa dahsyatnya untuk kedua orang tua. Begitu mereka menerima cahaya itu, mereka bertanya, ini cahaya apa dan dari mana? Kata malaikat, ini cahaya dari anakmu yang ada di dunia. Disitulah mereka mulai senyum, dan disitu Allah angkat. Kalau mereka lagi susah dalam kubur, Allah angkat digantikan dengan rahmat, dan Allah angkat tempat yang gelap menjadi tempat yang makmur dengan cahaya berkah sedekah kita. Dari Syekh Ali Jabir. Hadirin salat Jumat yang berbahagia, pada akhirnya marilah kita selalu belajar memahami sikap dan tingkah laku mereka, berusaha untuk selalu membahagiakan kedua orang tua kita, menjadi anak yang soleh dan tidak menjadi beban dalam kehidupan mereka. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله يحب مكارم الأمور ويكره سفاسفا. يحب من عباده أن يكونوا في تكمول الإسلام وإيمانه، وإنه لا يهدي القوم الفاسقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه
يذركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.